ini akan terhubung ke dua PC yang berbeda. Nah, saya di sini menggunakan dua PC. PC yang ini saya pakai sebagai client. Nah, PC yang sebelah sini saya pakai sebagai server. Nah, mikrotik yang ini kita hidupkan adapternya. Ya, kita on kan. Nah, kemudian yang kita gunakan adalah Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 ini akan terhubung ke switch. Nah, ini adalah switchnya PCR. Kita akan menghubungkan Ether 1. Nah, Ether 1 ini, Ether 1 terhubung ke switch. Ini switch ya, saya hubungkan ke switch. Oke. Nah, Ether 2 akan saya hubungkan ke PC. Ini CPU-nya ya. Ini saya hubungkan Ether 2-nya ke PC. Agar kita bisa setting mikrotiknya. Di sini saya letak. Nah, kemudian mikrotik kedua, saya akan menghubungkannya dengan client. Ini adalah yang PC sebelah sini. Itu adalah client. Ya, yang ini adalah client. Ini sama. Ether 1 adalah Ether yang terhubung ke switchnya PCR atau jaringannya PCR. Di sini saya menggunakan Ether 1 untuk ke PCR. Ini ya, terhubung ke switch. Ini adalah switch. Kemudian untuk Ether 2 terhubung ke PC. Ether 2 ini terhubung ke PC-nya untuk mengkonfigurasi di Winbox-nya. Setelah selesai pemasangan mikrotik di kedua PC, kita akan set di Winbox-nya masing-masing untuk kedua mikrotiknya. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke Winbox-nya. Sini saya menggunakan Winbox 64. Nah, di sini udah ada IP dan MAC address dari mikrotik yang sudah terhubung ke PC saya. Saya konekkan. Ini di close aja dulu. Oke. Langkah pertama yaitu kita mau membuat si PC ini bisa terkoneksi internet. Sekarang PC saya tidak bisa connect internet ya. Ini di sebelah bawah no internet access. Nah, kita buat si PC ini mempunyai IP address. Klik IP, kemudian address, klik tanda tambah 10.10.10.1/24. Ethernya tadi yang terhubung yaitu Ether 2. Ether 2 yang terhubung ke PC. Klik apply, kemudian klik OK. Kemudian di PC-nya silakan Anda buat juga di sini. Kemudian akan setting yang ada option, kemudian di sini properties, double klik yang TCP 4, kemudian isi followingnya yaitu 10 1 subnetnya /24 atau 255. Nah, default gateway-nya, ini IP address-nya buat 2 ya. Default gateway-nya 10 1. Nah, DNS servernya buat DNS server Google 888. Alternatif DNS servernya yaitu default gateway dari IP kita 10 1. Kemudian klik OK. Terus kita coba di detail. Nah, ini udah keganti ya. Oke. Close dulu. Nah, sekarang kita buat IP DHCP client. Klik IP, kemudian DHCP client, klik tanda tambah. Nah, DHCP client ini interface-nya adalah Ether yang terhubung ke switch atau ke jaringan PCR. Di sini yang terhubung ke switch yaitu Ether 1. Saya pilih Ether 1. Kemudian klik apply, klik OK. Ini di enablekan dulu. Oke, udah bound di sini statusnya. Kemudian kita buat IP DHCP server, klik IP, kemudian DHCP server. Di sini klik DHCP setup. Kemudian pilih DHCP setup itu adalah kita membuat untuk yang terhubung ke PC. Jadi kita pilih Ether 2. Klik next, klik next, next, next. Nah, ini ada DNS servernya yang udah didapat dari PCR. Klik next, next. Oke.
Nah, selanjutnya kita buat firewall NAT. Jangan lupa klik IP, klik firewall. Kemudian klik tanda tambah di NAT ya, klik tambah. Kemudian out interface-nya adalah Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena Ether 1 terhubung ke jaringan PCR atau ke internet. Kemudian action-nya adalah masquerade. Klik apply, klik OK. Nah, di sini kita coba di new terminal. Oke, kita coba ping ke IP kita dulu 10.10.10.1 ke gateway ya. Oke, kita coba ping ke Google, ping google.com. Nah, ini udah mau. Nah, mungkin bisa diperhatikan juga di bawah ini dia sudah jadi LAN ya, gambarnya terhubung LAN. Sekarang kita buka CMD-nya. Sekarang kita buka CMD-nya, Windows R CMD. Kemudian kita coba ping ke gateway 10.10.10.1. Oke, mau. Sekarang kita coba ping ke google.com. Oke, berhasil. Berarti PC ini sudah bisa kita lakukan internetan. Kita coba tes. Ya, kita coba tes Google. Udah mau. Polytechnic. Oke, ini sampai di sini PC server sudah bisa untuk melakukan koneksi internet. Oke, sekarang kita akan membuat untuk si PC kliennya bisa terkoneksi internet menggunakan DHCP client saja. Di sini ada Winbox 64. Saya double klik. Ya. Nah, ini ada MAC address-nya. MAC address ini adalah MAC address dari MikroTik yang terhubung ke PC saya. Saya klik, kemudian saya konekkan MAC address-nya ya, kemudian dikonekkan. Nah, sekarang kita buat IP. Buat IP address terlebih dahulu. Klik IP, kemudian klik address, kemudian tambah. IP-nya adalah 10.10.21/24. Kemudian interface-nya adalah Ether 2. Ether 2 ini adalah Ether yang terhubung ke PC saya. Kemudian apply, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita buat IP DHCP client. IP, kemudian DHCP client, klik tambah. Kemudian IP DHCP client ini adalah IP yang terhubung ke switch atau ke jaringan PCR. Ether yang terhubung ke jaringan PCR ini adalah Ether 1 ya, di MikroTiknya. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Ini kita enable kan. Nah, ini udah bound ya. Bound itu berarti tandanya dia udah dapat IP DHCP. Nah, ini udah muncul IP DHCP yang didapat, yang diberikan oleh PCR. Kemudian kita buat IP DHCP server, IP DHCP server. Kemudian klik IP DHCP setup. Kemudian DHCP server interface-nya adalah Ether 2. Kita yang terhubung ke PC ya, Ether 2 ini yang terhubung ke PC. Kemudian kita klik next, 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 next. Nah, ini DNS server yang telah diberikan oleh jaringan PCR. Kita klik next, next, OK. Kemudian kita buat IP firewall. Kemudian di NAT tambah out interface-nya adalah Ether yang terhubung ke jaringan PCR, yaitu Ether 1. Action-nya adalah masquerade. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, ini udah bound. Ini udah bisa harusnya ya. Kemudian di sini, nah, kebetulan untuk PC yang ini kita tidak perlu memberikan IP seperti PC sebelumnya. Di sini kita sudah langsung dapat IP-nya, yaitu 10.10.20.254. Ini gateway-nya adalah 21. Kebetulan jenis PC yang digunakan berbeda, jadi kita tidak perlu buat IP lagi. Setting IP secara manual. Oke. Dan ini harusnya sudah mau internet.
mungkin terlihat di bawah kanan ini ada sudah dapat internet akses. Kita coba dari new terminal, kita ping ke gateway-nya, ping 10.10.21. Oke, berhasil. Kita coba ping ke Google, ping google.com. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita coba buka command prompt Windows R, kemudian CMD, kemudian kita coba ping ke gateway, ping 10.10.21. Nah, ini udah bisa ngeping. Kemudian kita coba tes ping ke Google. Oke, ini sudah berhasil. Oke, sekarang kita tes di Google Chrome apakah sudah bisa internet. Saya coba buka ini. Ini sudah bisa langsung internet ya. Ketua PC sudah bisa internet, PC server dan PC klien harus terhubung internet terlebih dahulu untuk kita bisa men-set VPN atau Virtual Private Network. Nah, sekarang saya berada di Winbox-nya yang terhubung ke PC server. Sekarang kita buat setting untuk setting VPN-nya. Di sini klik PPPP, kemudian pilih PPTP server, kemudian centang enable, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Kemudian di PPP ini pilih secret, kemudian klik tambah. Nah, buat name untuk PPP secretnya saya buat di sini nama saya Kiki. Passwordnya saya buat 1234. Profilnya default encryption. Local address-nya di sini, local address ini adalah yang terhubung nanti IP yang akan terbuat ketika terhubung ke jalur VPN-nya. 172.16.1.1. Remote address-nya ini IP yang didapat si remote address nanti jika terhubung ke jalur VPN-nya. 172.16.1.2. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, ini adalah Winbox yang terhubung ke klien, PC klien. Di sini kita juga harus setting untuk VPN Virtual Private Network-nya agar bisa terhubung ke server. Caranya yaitu dengan klik PPPP, kemudian klik tanda tambah, kemudian pilih PPTP client. Nah, di sini dial out-nya kita buat IP public yang didapat di PC server. IP public yang terdapat di PC server yaitu 192.16.10.233. Kemudian usernya adalah yang kita buat tadi, nama saya, kemudian passwordnya 1234. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, satu langkah lagi yaitu kita buat untuk IP root di MikroTik server dan MikroTik kliennya. Sekarang kita buat IP root untuk bisa saling ping ke PC server. Caranya itu klik IP, kemudian root, kemudian klik tanda tambah. Destination address-nya adalah network PC, yaitu 10.10.10.0/24. Gateway-nya adalah IP local address, yaitu 172.16.1.1. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, ini udah reachable ya. Nah, ini adalah Winbox yang terhubung ke MikroTik-nya si server. Nah, di sini setelah tadi kita buat IP root dari MikroTik-nya klien dan pengaturan VPN di MikroTik-nya klien, di sini terlihat bahwa di sini sudah terkoneksi PPTP dengan nama Kiki dengan IP 172.16.1.1, lokal address-nya, rem address-nya itu 172.16.1.2. Nah, sekarang kita buat IP root untuk MikroTik si server. Caranya itu klik IP, kemudian pilih root, kemudian tambahkan, kemudian destination address-nya adalah
IP network atau network address si klien, yaitu 10.10.20.0/24. Gateway-nya adalah 172.16.1.2. Ini klik apply, kemudian klik OK. Nah, ini udah reachable dengan PPTP nama yang kita buat tadi. Nah, setelah konfigurasi untuk VPN dan IP route untuk masing-masing mikrotik server dan klien selesai, kita tinggal untuk menginstal VPN di kliennya. Kita close dulu. Caranya yaitu klik di sini network dan internet setting, kemudian di sebelah kiri kalau yang udah Windows 10 ada bacaan VPN di sini. Saya gunakan Windows 10 di sini. Kemudian klik tambah pada VPN-nya. Kemudian connection name-nya dibuat misalkan contohnya VPN RKA. Kemudian server name-nya yaitu IP DHCP si server yang telah didapat sebelumnya di mikrotiknya si server, yaitu 192.16.10.233. Ini VPN providernya Windows built-in. Username-nya adalah tadi nama saya, kemudian passwordnya adalah 1234. Di sebelah tuh VPN providernya Windows built-in aja. Kemudian klik save. Nah, di sini udah terhubung VPN-nya RKA. Saya klik, kemudian saya konekkan. Connecting. Oke. Cara ngeceknya yaitu kita harus tes ping dulu. Saya buka Windows R, kemudian CMD, kemudian saya tes ping antar router menggunakan IP PPTP yang sudah ditentukan tadi. Saya tes ping yaitu IP PPTP ini atau IP server atau IP public yang terdapat di server ya. Ping 192.16.10.233. Saya ping. Nah, di sini berhasil. Di sisi di sini kita coba di sisi klien ya. Kemudian kita tes ping antar PC-nya melalui ada IP local address dan remote address. Saya coba ping untuk di sisi kliennya, kita ping 172.16.1.1 karena di sisi klien itu terhubung ke IP remote address ya. Remote address 1.1. Maaf, remote address 1.2. Oke, ini berhasil. Dengan kata lain, si klien ini sudah dapat terkoneksi VPN dengan si servernya. Nah, saat ini saya berada di IP mikrotik bagian server. Di sini kita akan mencoba connection dari klien. Apakah sudah terkoneksi dengan si server atau belum? Caranya yaitu klik PPP ini, kemudian pilih active connection. Nah, di sini udah terdapat IP si klien atau remote address ya jadinya ya. Remote addressnya sudah terhubung ke server. Nah, kemudian kita coba tes ping ke kliennya. Saya coba Windows R, kemudian CMD, kemudian saya coba ping ping IP public yang didapat si server. Ini ya IP-nya, IP ini IP public yang didapat di server ini. Kita coba tes ping 192.16.10.233. Saya enter. Nah, sini sudah oke. Kemudian kita tes ping lagi ke IP lokal address-nya. Ping
172.16.1.1. Oke, sudah bisa ping. Oke, dengan kata lain, praktikum untuk virtual private network ini berhasil. Kita membuat antara mikrotik 1 dan mikro 2 itu terhubung, seolah-olah terhubung di dalam satu jaringan yang sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.